semuanya, balik lagi di podcastnya Love Yourself Indonesia di season 2 episode ke-6. Malam hari ini teman-teman kita bakalan bahas tentang bagaimana sih memiliki self-awareness di lingkungan yang toksik. Waduh, toksik ini di mana-mana ya kayaknya. Ada di tempat kerja, ada di sekitar kita, kemudian juga kayaknya atau di tempat yang banyak kita temuin. Nah, seru banget nih malam hari ini, kita nggak kerasa malam hari ini ya karena kita lagi recordnya malam hari, tapi mungkin teman-teman lagi nonton ini bisa pagi hari, siang hari, sore hari, dan mudah-mudahan teman-teman di tempat di kala pandemi kayak gini tetap sehat, itu yang paling utama, jaga prokes, soalnya sekarang Omikron lagi punya anak katanya di Indonesia nih, salah satu negara yang punya anak Omikron di Indonesia. Oh my god, jangan sampai itu jadi satu kebanggaan ya teman-teman ya. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah jaga lingkungan teman-teman supaya terbebas dari yang namanya toxic people. Wah, menarik banget. Nah, malam hari ini teman-teman kita kedatangan narasumber yang paling kece. Ada Mbak Secundina Maya Sari, MPSI Psikolog, atau biasa dipanggil Mbak Maya. Hai Mbak Maya. Halo Mbak Sifat, apa kabar? Sehat-sehat, terima kasih sudah bersedia untuk gabung jadi narasumbernya podcast Love Yourself Indonesia dengan penuh drama ya. Tadi kita sebelum record nih, kita, ini apa ya judulnya, lupa dan lain sebagainya. Mohon maaf lah ya, namanya juga perempuan. Kalau perempuan gak repot, itu Yes. bukan perempuan gitu ya. Benar banget itu, benar banget. Iya, benar. Gimana nih kabarnya Mbak Maya? Sehat? Puji Tuhan sehat. Ketemu lagi ya. 1 tahun yang lalu kita baru ketemu, sekarang ketemu lagi. Betul, dan 1 tahun yang lalu kita cantik, dan tahun ini kita makin cantik. Kita makin glowing kayaknya ya. Glowing ya, mungkin karena efek kualitas handphone filternya makin bagus gitu ya. Oh iya, benar. Kualitas Zoom filternya makin bagus gitu. Tapi yang paling penting adalah kita cantik secara fisik dan secara mental. Waduh, mantep ya. Top banget. Oke. Nah, Mbak Maya boleh dong kabar-kabar nih, mungkin teman-teman yang lagi nonton kita atau yang lagi dengerin kita malam hari ini. Kok malam hari ini lagi sih ya, kali ini gitu. Ya, emang malam. Malam nih. Siapa sih Mbak Maya? Aktivitasnya apa? Ini jangan-jangan Maya 200 ya sekarang jadi psikolog lah. Siapa nih Mbak Maya? Boleh dong kenalan. Oke, teman-teman, kenalin, nama saya Secundina Maya Sari Susanti. Saya seorang psikolog. Saya biasanya dipanggil sama teman-teman sih Kak Mai, Cik Mai, atau Teteh Maya, atau siapapun lah biasanya gitu ya. Kalau di kantor biasanya dipanggil Bu Mai gitu kan. Nah, sekarang kegiatan saya selain juga jadi seorang psikolog yang praktek pribadi, saya juga ngikut di salah satu komunitas platform kesehatan mental di Instagram. Lalu kemudian kalau sehari-harinya saya seorang staf HR di salah satu perusahaan farmasi di Kota Solo gitu. Jadi kalau bisa dibilang budak korporat saya. Wah, sama. Oh, sama. Sama ternyata. Dan saya juga budak korporat ya, Kak Maya atau Mbak Maya ini. Jadi apakah ini alasan Mbak Maya menjadi budak korporat karena 200 sudah bubar? Sebelum bubar saya udah jadi budak korporat soalnya Mbak gitu. Jadi melanjutkan lah gitu. Oke, terus aktivitasnya aktif di komunitas juga, kemudian juga bekerja di salah satu perusahaan, dan juga membuka layanan konseling secara mandiri juga. Wah, keren banget nih, pasti sibuk ya. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang budak korporat, ya ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan perusahaan kita nggak denger nih ya. Jadi mudah-mudahan atasan saya nggak denger. Ya, mudah-mudahan atasan kita tidak mendengar ini ya. Oke, jadi gini. Ini kan menarik banget ya, ketika kita bekerja di satu perusahaan gitu ya, bukan mandiri gitu ya, apalagi kita pegawainya. Nah, ini mohon maaf nih, ada suara backsound batuk ya. Jadi, jadi kita mau tahu dulu nih, di tempat kerja itu kita akan menemukan berbagai macam orang. Kita akan menemukan berbagai macam tipe orang, karakter gitu, kebiasaan, habit, dan lain sebagainya. Sehingga mau nggak mau kita harus membangun yang namanya si self-awareness ini gitu ya.
Ya, kita harus bangun nih Betul. awareness kita karena mungkin tempat kerja kita yang baru berbeda dengan tempat kerja yang lama. Atau bisa jadi teman-teman yang baru lulus, ini loh saya baru pertama kali kerja, ternyata tempat kerja saya kayak gini gitu. Wah, gila ya, ternyata di tempat kerja saya sikut kanan sikut kiri nih. Bahkan ada istilah kalau yang pengalaman saya nih sebagai buruh korporat ini gitu ya. Ada istilah, wah prinsip di tempat kerja adalah injek bawah, sikut kanan kiri, jilat atas. Artinya kalau kamu punya bawahan, injek kayak keset. Temennya sikut sana kanan kiri supaya kamu tetap jadi yang pertama. Terus kayak gitu jilat atasan kamu biar dapat cepat naik jabatan. Wah itu kayaknya bener-bener apa ya? Bikin kita jadi ngerasa ini seriusan tempat kerja kayak gini. Nah kalau kayak gitu kan artinya kita tahu bahwa lingkungan kita tuh nggak sehat, toksik. Nah boleh nggak sih Mbak Maya ceritakan sebenarnya toksik tempat kerja atau lingkungan yang toksik tuh kayak gimana sih? Atau jangan-jangan kita lagi yang toksik? Wah bahaya juga nih kalau kayak gitu. Gimana nih Mbak Maya? Iya. Bener sih Mbak Sifat, kalau misalkan ngomongin masalah toksik kan semuanya pernah tahu ya, mungkin entah itu dari orang, entah itu dari lingkungannya, entah itu dari kantor gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalkan lingkungan toksik itu seperti apa sih? Sebenarnya kayak namanya toksik ya. Kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu udah racun gitu kan. Itu yang benar-benar kayak membuat kita tidak sehat gitu kan. Nah, kalau toksik sendiri sih kondisi lingkungan toksiknya di sini itu sebenarnya lebih kayak kondisi di mana seorang itu cukup terganggu sehingga berpengaruh ke kondisi kesehatan mentalnya gitu. Kalau bisa dibilang, kalau bahasa sederhananya, kalau kita bisa bilang tuh lingkungan yang berdampak negatif atau berdampak buruk kepada kesehatan mental kita gitu. Mohon maaf ya, memang kita nggak bisa pakai bahasa mulut doang. Ini emang pintar saya nih teman-teman. Saya bahasa kebatinan berarti jadinya ya. Iya, kita berasa punya konektivitas dengan bahasa batin. Ternyata saya nge-mute tadi teman-teman, mohon maaf nih ya. Jadi, jadi tadi Mbak Maya mengatakan bahwa ketika kita berada di satu lingkungan yang itu ternyata membuat diri kita tidak sehat secara mental, atau misalnya udah stres gitu ya, mudah stres, kemudian juga kita mudah kelelahan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, gimana sih caranya supaya tahu nih bahwa lingkungan kita itu sebetulnya toksik gitu? Ciri-cirinya itu apa aja sih, Mbak Maya? Oke, kalau yang paling umum ya, yang benar-benar paling umum, kalau aku kemarin sempat punya klien yang juga dia sempat berhadapan dengan lingkungan yang toksik di kantornya dia, itu tuh dia paling sering tuh merasa cemas gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau dilihat ciri-ciri lingkungan toksik itu sebenarnya ada beberapa sih. Yang pertama tuh selalu dikendalikan sama orang lain gitu. Jadi orang lain itu mengendalikan kita, terus keputusan kita tuh dikendalikan oleh dia gitu. Terus juga terkadang ketika kita diberi saran tuh sarannya tuh bukan saran yang baik tapi malah buruk gitu loh. Jadi membuat kita semakin udah terpuruk makin terpuruk gitu kan. Nah, terus ada lagi cirinya yang kedua tuh selalu mengutamakan keuntungan nih. Kalau misalkan di dalam diri kita nih ada sebuah potensi yang bisa dipakai gitu, itu akan terus-terusan dicari gitu. Kita akan selalu terus dibutuhkan gitu. Tapi ketika kita udah istilahnya kayak udah nggak ada potensi lagi sih di diri lo gitu, ya udah ditinggal begitu aja gitu. Nah, terus yang terakhir tuh selalu dikritik gitu. Nah, kalau dikritik itu kan paling enggak kita bisa tahu nih dikritiknya untuk apa gitu. Tapi kalau di lingkungan toksik tuh enggak gitu. Jadi dikritiknya tuh kadang nggak ada maksud yang jelas. Terus juga kayak lebih seneng tuh kayak ngeliat kalau orang tuh jatuh tuh kayaknya lebih menyenangkan deh gitu. Jadi kalau di lingkungan toksik itu kita kalau bisa dibilang sih kayak kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, bahkan kita sampai nggak kenal nih diri kita tuh siapa gitu. Kalau di dalam ciri-ciri lingkungan yang toksik tuh kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, satu kita nggak nyaman, hidup kita dikendalikan, kemudian juga kita jadi nggak jadi diri kita sendiri gitu, seolah-olah kita harus memaksakan diri seperti orang lain. Kamu tuh harusnya kayak gini. Ya udah kita nurut. Itu bener ya, tadi mungkin tingkat stres akan makin tinggi, kemudian juga tidak membuat orang jadi nggak nyaman ya kerja di tempat tersebut ya. Itu yang paling penting. Benar banget. Jadi itu memungkinkan nggak sih, karena kaum milenial saat ini itu justru lebih sering ngerasa
kayak kutu loncat loh kalau kerja Mbak Mai. Jadi baru 1 bulan, nggak nyaman nih tempatnya, pindah deh. Beda kayak kaum lama gitu ya. Kalau orang-orang lama tuh, nggak apa-apa, aku akan bertahan di sini sampai jadi manajer gitu ya. Dan aku bertahan karena uang, biasanya kayak gitu ya. Cicilanku banyak, nah biasanya gitu. Nggak, saya nggak punya cicilan, alhamdulillah ya. Sombong pemirsa, mohon maaf. Hidup tuh tenang kalau nggak punya cicilan gitu ya. Tapi ya iya benar sih. Gitu ya. Tapi itu benar. Jadi saya nggak nyalain teman-teman kalau teman-teman punya cicilan nih selama sanggup membayarnya. Ini kok kita jadi ngomongin cicilan gitu. Balik lagi ke masalah si toxic tadi. Nah, oke, ke kaum milenial yang suka kutu loncat tadi ya. Pindah-pindah kerja terus. Nah, si kaum milenial ini beranggapan tempat saya itu toksik, jadi saya pindah-pindah aja kerja. Nah, sebenarnya Mbak Maya, kita tahu bahwa lingkungan itu tidak toksik dan tepat untuk kita itu seperti apa sih? Gimana sih kita tahu kalau lingkungan itu adalah lingkungan yang tepat untuk kita? Oke, kalau kita tahu tuh biasanya lingkungannya cukup hangat ya, kalau bisa dibilang. Jadi bisa menerima kita, terus menerima kurang lebihnya kita, terus juga memberikan dampak positif ke kita gitu. Kalau misalkan yang mungkin dihadapin sama anak-anak milenial sekarang gitu kan, mereka kan cukup menomorsatukan tentang work-life balance gitu. Karena misal nih dapat kerjaan cukup berat gitu kan, aduh kok berat banget ya gitu. Nah, terkadang tuh mereka ngerasanya kayak, oke, bebannya cukup berat, tapi kok kayaknya reward untuk Oke, Mbak Maya nge-lag teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, kita tak nantikan. Mbak Maya ini sedang mengecek kira-kira kaum milenial itu dihadapinya seperti apa ya, supaya merasa bahwa lingkungannya tepat atau enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini lagi bekerja, kemudian di tempat kerjanya pengen ada work balance kayak gitu, nah hati-hati teman-teman, bisa jadi orang yang banyak ngeluh daripada banyak bersyukur. Wah, bahaya banget nih kalau itu terjadi ya. Oke, Mbak Maya masih nge-lag nih kayaknya teman-teman, tapi kayaknya oke. Nah, balik lagi setelah I'm back, ya ampun. Yuk, jadi work balance itu kayak gimana sih, Mbak Mai? Oke. Jadi kalau misalkan anak sekarang tuh pengennya nih ketika mereka dapat kerjaan yang banyak, nanti kompensasinya juga besar gitu. Jadi misalkan nih saya udah kerja nih panjang gitu, terus habis itu saya boleh dong ambil cuti gitu kan, saya boleh dong santai-santai. Nah, mereka mengutamakan itu gitu loh. Beda mungkin kalau dengan kita gitu kan. Oke, kerjanya cukup banyak. Oh ya udah deh, nanti kalau misalkan mau liburan nanti dulu deh gitu. Kalau kita mungkin masih bisa nahan, tapi kalau yang sekarang enggak, karena mereka mengutamakan ya udah kalau misalkan udah dapat yang kerjaan yang banyak ya saya harus dapat kompensasinya juga gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Wah, bener ya. Jadi hati-hati teman-teman, karena kalau kita punya prinsip zaman dahulu ada pantun yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Teman-teman jangan dulu senang-senang dong, kayak aduh kerjaanku berat gitu. Mohon maaf teman-teman, beban kerja yang berat atau beban hidup yang berat nih masalahnya gitu ya. Jadi ini yang tadi saya bilang ke teman-teman semua nih, Mbak Maya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengukur rasa kebersyukuran kita? Kita kaum milenial itu menurutku jadi rada kurang punya rasa syukur gitu. Dalam artian gini, justru kita bersyukur, satu, kita dapat pekerjaan, dua, is okay, kita gajinya kecil, tapi di situ kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Misalnya kita bisa growing secara skill gitu ya, kita bisa improve misalnya connection dan lain sebagainya. Itu mungkin yang terabaikan karena basicnya mereka lebih memikirkan adalah bagaimana kalau saya kerja kalau saya kerja berat maka saya harus dapat gaji gede. Dia lupa nih benefit apa aja sebenarnya udah dia dapat di sekitarnya. Nah, ini yang harus teman-teman milenial pikirkan. Nah, ngomong-ngomong tentang topik di bulan ini nih, Mbak Mai, kita kan ngebahas nih di bulan itu kita fokus di tentang self awareness, makanya judulnya kita itu adalah tentang memiliki self awareness di lingkungan toksik. Nah, sebetulnya Mbak Mai, kira-kira apa sih hubungannya lingkungan yang toksik dengan self awareness? Apakah itu bisa membantu diri kita
untuk bisa stay di lingkungan yang toksik? Oke, kalau misalkan ditanya apakah cukup membantu, ya sangat membantu gitu. Karena kalau misalkan balik lagi ya, kalau self awareness itu sendiri kan pengertiannya adalah kemampuan mengenali diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa tahu kekuatannya kita seperti apa, kelemahannya kita seperti apa, bahkan kita bisa tahu apa yang kita inginkan dan kita lakukan gitu kan. Karena di dalam self awareness ini juga akan ada beberapa indikatornya. Jadi kayak semacam kita punya konsep diri di dalamnya nih. Kalau konsep diri kan udah jelas ya, kayak bagaimana cara pandang kita tentang diri kita sendiri gitu kan. Jadi semakin mateng konsep dirinya kita tuh, semakin kita ngerti nih kita seperti apa sih gitu. Terus juga di dalam self awareness ini juga ada self esteem gitu kan. Ini kalau bisa dibilang ini jadi satu hal dasar bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan orang gitu. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya yang paling penting sebenarnya ini adalah kesadaran emosi gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengenali emosi kita dengan baik dan bisa mengontrol dengan baik. Nah, kalau di sekarang-sekarang ini tuh kayaknya kalau mungkin aku ketemu sama klien-klien aku tuh kayaknya mereka akan kesulitan untuk mengerti tentang emosi yang mereka rasakan gitu. Saya nggak tahu apakah mereka terbiasa memendam atau gimana gitu. Tapi yang pasti sampai mereka tuh nggak ngerti gitu. Biasanya kalau orang ada mau emosi yang negatif keluar gitu kan pasti ada red flag-nya dulu ya. Pasti ada tanda-tandanya. Ini mereka nggak bisa ngerti gitu loh. Kayak gitu sih Mbak Sifat. Wah, menarik ya. Jadi memang mau nggak mau justru ketika kita berada di lingkungan yang toksik, kita harus paham dulu gitu, sadar nih gitu ya, sadar untuk apa? Sadar untuk kondisi kita bahwa oh ternyata saya berada di lingkungan seperti ini. Mengenali emosi itu penting ya ternyata ya, dan bahaya banget juga ternyata kalau kita nggak mengenali emosi kita dengan cukup baik. Nah, Mbak Maya, kalau misalnya kayak seperti itu ya, nah kira-kira nih ketika kita tahu sadar gitu bahwa oh ternyata saya berada di lingkungan yang toksik ya, pasti kan ada sesuatu yang membuat kita jadi kaget, denial gitu ya, kemudian juga kadang kesel dan lain sebagainya, sehingga tuh apa ya, untuk meregulasi emosi kita tuh susah. Bahkan yang tadi Mbak Maya bilang, banyak orang yang justru nggak tahu emosinya atau tidak mengenali emosinya tuh seperti apa. Nah, kenal emosinya aja nggak tahu, gimana bisa meregulasi emosinya? Jadi apa dong yang harus dilakuin sama teman-teman? Ya, oke. Kalau misalkan masalah emosi ya, mungkin aku cerita sedikit deh. Kalau sempat aku punya ada klien, dia memang cukup masih baru dan dia memang bekerja di satu lingkungan yang memang cukup toksik gitu. Dan ketika dia mau bekerja itu yang dia pikirkan adalah, aduh kok masuk kantor ya. Itu tuh udah pikirannya nggak karuan, bener-bener nggak nyaman gitu. Dan kalau dari secara fisik sih dia ngerasa kayak jantungnya berdegup kencang, nafasnya nggak teratur gitu. Dan ketika misalkan dia pulang kantor tuh bukan hal yang bahagia ketika dia pulang, enggak, tertekan, malah nangis dan segala macam. Aduh, kok pulang besok pagi gue harus ngantor lagi ya gitu kan. Yang kayak gitu juga kita nggak ngerti nih karena dia nggak bisa meregulasi emosinya dia dengan baik gitu. Nah, sebenarnya kalau kita dalam posisi seperti ini, yang pertama dilakukan adalah ambil nafas dalam dulu gitu. Jadi lebih bagaimana kita mengatur nafas kita, istilahnya kayak kita menarik nafas, kita keluarkan sampai kita merasa tenang gitu. Setelah biasanya kalau kita sudah tenang, kita akan lebih tahu nih kita mau melakukan apa sih gitu. Lalu kemudian juga berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa tenang, kita akan lebih mindful, kita akan lebih mengerti setiap momennya seperti apa gitu kan. Jadi misal ketika kita gugup atau cemas, oke kita coba fokus dulu deh gitu. Kita bisa ngerasain apa sih di sekitar kita gitu kan. Itu juga membantu kita biar bisa mengurangi rasa cemas ya, rasa kagetnya seperti itu. Lalu yang terakhir biasanya simpel sih kayak mungkin ya menggerak-gerakkan tangan sedikit atau untuk mengurangi stresnya kita, itu juga bisa sih dilakukan untuk meregulasi emosinya gitu. Oke, jadi sebetulnya adalah ketika kita berada di lingkungan yang toksik gitu ya, satu, kenali emosi, dua, berdamai dengan diri sendiri itu penting banget ya, karena kadang kita punya high expectation gitu ya, tapi kita nggak mau menerima itu gitu. Oh, saya nih berada di tempat kerja yang seperti ini, kemudian saya punya high expectation yang tinggi, tapi justru
gimana kita menerima keadaan di tempat kerja kita saat ini, lingkungan kita saat ini, sehingga itu nanti bisa membantu kita pada akhirnya untuk jadi mindful, gitu ya Mbak Maya. Pada akhirnya Ya, bener bisa banget. jadi mindful. Nah, ini cukup menarik. Nah, kalau misalnya nih ya, ini lagi mengandai-andai nih ceritanya. Jika aku nih udah bosen banget. Mbak Mai, aku udah jadi buruh korporat 12 tahun. Ya, wes gitu ya. 12 tahun aku ya udah jadi buruh korporat gitu ya. Kalau misalnya aku ada kesempatan buat kabur gitu ya, melarikan diri dari lingkungan yang toksik, sebenarnya ada nggak sih persiapan yang harus aku lakukan, atau kabur aja lah gitu. Atau ada persiapan gitu? Kira-kira kayak gimana tuh? Ya, pasti harus ada persiapan mentalnya dulu ya, gitu. Persiapan mental di sini pertama sebenarnya kan lebih kepada terkadang kalau memang lingkungannya sangat toksik gitu kan, ketika kita misalkan, oke, saya mau resign gitu, pasti akan ada omongan di belakangnya gitu. Ah, lo gitu aja nyerah, lo gitu aja nggak bisa deh, gitu aja kok resign gitu kan. It's not about gue mau resign atau enggak gitu, tapi lebih kepada kita memang udah nggak kuat gitu loh. Mau dijalanin kayak apa juga bukannya kita mendapatkan mental yang sehat, malah mental kita semakin tidak sehat gitu kan. Yang pertama dipersiapkan adalah mentalnya dulu nih. Dan kita harus punya prinsip yang cukup kuat. Dalam artian, jangan ketika misalkan ada orang yang bilang, kok gitu aja nggak bisa sih, atau kok gitu aja nyerah sih gitu kan. Nah, kita punya prinsip gitu loh. Ya karena saya memang pengen keluar gitu kan. Jangan sampai ketika kita sudah bilang mau resign karena kita nggak dengar orang lain, itu ngebikin kita kayak, ya udah deh nggak jadi deh, gue mau nunjukin nih kalau gue bisa gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya kan yang berarti ya memang kita belum siap gitu loh. Kita cuma pengen keluar ya karena berdasarkan emosi aja gitu. Iya, jadi dalam artian jangan panasan kali ya, jangan gampang, iya jangan gampang panasan, jangan Jangan gampang, gampang emosian. ya. Jadi ketika mengambil segala keputusan apapun itu, Keputusan. benar-benar harus dipikirkan masak-masak, bukan karena pengaruh orang lain, tapi memang kebutuhan diri sendiri. Kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman tinggal di lingkungan itu, ya keluar aja. Kenapa harus melakukan pembuktian-pembuktian kepada orang lain gitu? Ya, Hidup kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Pembuktian itu bukan betul. untuk orang lain, tapi buktikan untuk diri sendiri. Makanya kan ada istilah, jangan sampai kita sering nge-compare dengan orang lain, tapi compare-lah diri kamu dengan kamu yang sebelumnya, misalnya dengan yang lalu dan lain sebagainya. Dan kalau kayak gini kayaknya aku cocok jadi psikolog. Mohon maaf. Boleh loh, Mbak. Tapi mohon maaf, saya bukan psikolog. Jadi boleh aja lah ya. Oke, Damai. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin tentang masalah, oke deh saya mau resign gitu ya. Saya resign deh di tempat kerja gitu, nggak mau ngomongin orang lain. Tapi kan pas kadang ada juga orang-orang yang menyesal dengan keputusannya resign gitu ya, sehingga dia sulit untuk survive. Nah, sebetulnya ketika kita ingin keluar dari tempat yang toksik ini, satu, harapannya memang pengen bebas dari lingkungan yang toksik gitu ya. Satu, misalnya kita pengen bebas dari lingkungan yang toksik. Tahu-tahu kita keluar makin toksik gitu ya. Jadi kayak bukan keluar nggak, bukannya makin sehat, mental malah makin gak sehat gitu ya. Misalnya salah satunya udah keluar ternyata belum dapat kerjaan lagi gitu ya. Atau ternyata kerjaan yang selanjutnya makin jelek gitu ya. Atau misalnya kerjaan selanjutnya ABC, banyak banget deh pokoknya pertimbangannya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kira-kira kalau kita pengen pergi dari lingkungan yang toksik nih, apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa survive dan mental kita tetap stabil? Itu yang paling penting sih. Rata-rata ya, yang kalau saya lihat teman-teman saya, udah resign itu penuh banyak penyesalan. Padahal dia bilang udah yakin setengah mati nih saya mau resign gitu ya. Udah resign, tadi aku menyesal resign gitu. Ya baik karena jadi kan yang dengerin curhatannya juga bingung ya nanggepinnya, ya udahlah gitu. Kalau kayak gitu gimana sih Mbak Mai harusnya? Iya, sebenarnya kalau misalkan ngambil contoh dari Mbak Siva tadi itu sebenarnya kayak orang itu resign tanpa punya rencana ya. Sebenarnya kalau misalkan orang mau resign itu sebenarnya kita harus punya rencana dulu nih. Yang pertama, oke, punya kerjaan baru gitu. Tapi kalau misalkan belum punya kerjaan baru kan harusnya mikir gitu kan. Habis ini berarti ngapain usaha berarti, atau mungkin mau ngapain lagi, mau ngambil sekolah lagi atau mau ngambil kursus lagi atau gimana gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang memang dia tidak punya persiapan yang cukup matang, dia akan main pergi-pergi aja gitu. Nah, beda misalkan dia sudah keluar terus dia masuk lagi ke lingkungan yang toksik.
Dan dia harus bertahan di situ tuh bisa juga sih sebenarnya. Cuman kuncinya adalah yang pertama, jangan bawa pulang masalah nih ya. Yang namanya toksik tuh udah negatif banget kan, ketika bawa ke rumah itu bukannya keluarganya malah bahagia, malah semakin ya mending gak usah pulang aja kali ya, mungkin beda kayak gitu kan. Lalu kemudian bisa juga nih sebenarnya jangan pulang sekalian gitu ya. Terus yang kedua tuh bisa nih, kalau misalkan kita memang harus tetap survive di lingkungan yang benar-benar toksik, ya kita cobalah curhat untuk ke teman di luar lingkungan kita yang toksik gitu kan, yang bisa mendengarkan kita gitu. Paling enggak kalau curhat itu paling enggak kita bisa mengeluarkan nih apa yang kita rasakan, unek-unek apa yang kita rasakan biar kayak kerasa lega gitu loh. Nah, terus kalau misalkan kita masih dalam satu lingkungan yang toksik, coba deh cari ada nilai positifnya nggak sih gue bertahan di situ gitu kan. Seburuk-buruknya perusahaan atau seburuk-buruknya lingkungan pasti akan ada satu titik kecil aja yang bisa positifnya gitu kan. Nah, di situ kan kita bisa cari nih gitu, memotivasi kita. Oke, kita bisa ngembangin itu nggak sih gitu kan. Nah, bisa dapetin apa sih gitu. Terus buat batasan juga nih, buat orang-orang yang membuat kita nggak nyaman, bukannya makin ditemenin gitu ya, mending kita bikin batasan seperlunya aja deh kalau ketemu sama dia gitu. Dan yang paling penting juga kita punya prinsip yang kuat itu tadi gitu kan. Kalau kita memang tetap berada di lingkungan yang toksik, kita harus punya prinsip yang kuat. Jadi jangan sampai orang lain mengubah kita gitu Kak Siva. Oke, jadi intinya adalah kita bangun boundaries kita ya, itu yang paling penting ya. Jadi membangun boundaries adalah supaya satu, meskipun kita berpindah-pindah tempat kerja, tapi kalau kita sudah tahu boundariesnya, ya mudah-mudahan itu nggak jadi toksik, bahkan nggak akan jadi toksik gitu ya, mau lingkungan segimanapun juga. Kalau misalnya kita punya boundary, satu, nggak kemakan omongan orang, itu ya. Dua, nggak gampang baper. Kalau di tempat kerja tuh, di mana-mana tuh kita nggak boleh gampang baper, bener nggak sih Mbak Mai? Yes, karena bener banget. Kalau gampang baper, itu justru mau pindah ke negara manapun, perusahaan manapun, ya akan jadi toksik aja menurut kamu gitu, bener nggak sih? Karena ya itu, bener banget. Jadi baper dan lain sebagainya. Nah, jadi bangun boundaries yang pas gitu buat teman-teman, yang cocok, yang memang itu fit in buat teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau pindah kemanapun juga, teman-teman udah tahu batasannya, mau setoksik apapun, karena teman-teman, katakanlah ya, kalau misalnya kita membahas religiulitas gitu, kita kayak udah tahu nih iman kita udah kuat gitu ya. Jadi kayak batasan kita bener. Kita udah kuat, jadi mau setoksik apapun nggak akan bisa gitu ya. Jadi nggak bakalan goyah ya. Betul, nggak bakalan goyah gitu. Ini mah ayo kita diet gitu ya, aduh mau diet ada coklat, makan coklat dulu. Nah, itu kayak ibarat kayak gitulah ya gitu. Jadi itu menurutku ada dua poin juga ya Mbak ya, yang paling penting. Satu, membangun boundaries tadi kata Mbak Maya. Yang kedua adalah kalau di tempat manapun juga teman-teman jangan baper, karena bisa jadi maksud, omongan, perilakunya orang lain itu belum tentu ditujukan ke kita gitu. Bisa jadi kan orang lain sebagainya. Sip, menarik banget nih Mbak Mai. Nah, terus kalau misalnya nih, itu tadi cara salah satu supaya kita bisa survive ya di tempat kerja. Nah, kadang-kadang nih saking lamanya kita udah ada di tempat toksik gitu ya, aduh, udah mati rasa, atau udahlah terserah gitu ya. Ya udah deh, aku butuh cuan ke rumah, bawa masalah, terus yang di rumah udah nggak usah pulang sekalian gitu ya, karena marah-marah aja sampai rumah. Nah, jadi tuh kita nggak tahu nih sebenarnya, aduh saya pindah ke tempat ini toksik, pindah ke tempat ini toksik. Jadi kayak semua tempat tuh menurut kita toksik aja gitu. Pusing kan jadinya. Kayak HRD melihat di CV, ini kamu pindah-pindah kerja 6 bulan ngapain? Terus jawabannya, karena tempat saya toksik. Kan nggak lucu juga ya kalau kayak gitu. Nah, terus gimana nih sebenarnya caranya kita bisa menemukan lingkungan yang pas buat kita? Kalau saya ya, kayaknya bukannya lingkungan yang pas buat kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan orang lain, gitu nggak sih Mbak Mai sebenarnya? Iya, benar banget. Kan kalau bisa dibilang kan di mana kita berada kan kita ngikutin budaya yang ada ya, sama seperti kita kerja misalkan di perusahaan, kita ngikutin culture-nya mereka seperti apa ya gitu. Nah, jangan kalau misalkan gimana sih kita buat ngedapetin lingkungannya gitu kan. Ya balik dulu, kita punya rasa pede dulu nggak sih? Gitu. Kita punya kepercayaan diri dulu nggak sih gitu. Dengan kita pede kan berarti kita bisa membangun istilahnya
kita punya apa ya, kalau bisa dibilang kayak harga diri kita kan juga ada gitu, dan that's why kita tidak akan dengan mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah biasanya kalau orang-orang yang self awareness-nya rendah tuh atau mungkin nggak begitu baik, dia akan dengan mudah akan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya namanya kita yang ngelihat orang lain tuh pasti ya senang-senang aja kan, tapi kalau misalkan realnya kita ngejalin hidupnya mereka juga belum tentu kan menyenangkan gitu. Terus juga biasanya juga kalau misalkan kita mau dapat lingkungan yang cukup klik sama kita tuh kita bisa ketemu sebenarnya gitu kan. Kalau lingkungan itu mengajak kita untuk berpikir positif dan juga bisa menerima kita, itu juga apa ya, kalau bisa dibilang kita udah dapat lingkungan yang pas nih. Mau setosik apapun ya kalau saya bisa bilang gitu, pasti ada kok orang yang maksudnya bisa menerima kita apa adanya dan bisa menerima kita gitu. Karena kalau bisa dibilang orang nggak dalam satu lingkungan tuh nggak mungkin ada 100% orang yang toksik, pasti akan ada 1-2 orang gitu kan. Gimana kita bisa jeli ngelihatnya itu juga sih sebenarnya. Bener ya, jadi sebenarnya tadi satu, lingkungan manapun tuh pasti ada orang-orang yang nggak suka sama kita, ada orang-orang yang suka sama kita. Bener kata Mbak Maya tadi, gimana caranya supaya kita jeli ngelihat si orang-orang ini. Dan yang kedua adalah manusia itu sebenarnya mirip kayak bunglon nggak ya Mbak Mai? Jadi kayak kita tuh harus pinter-pinter menyesuaikan tadi kata Mbak Maya. Kalau misalnya setiap organisasi, setiap perusahaan dia punya budayanya masing-masing. Bukan kita ya, bukan mereka yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan Kita mereka. yang ngikutin. Iya, betul. Makanya kenapa kayak bunglon? Kalau bunglon itu kalau dia ada di pohon yang hijau, dia akan berubah jadi hijau. Bukan si pohonnya yang jadi kayak bunglon, bener nggak sih? Tapi si bunglon yang jadi kayak pohon. Jadi, bener banget. Ibaratnya kita tuh sebenarnya bunglon gitu ya. Kalau secara hewan itu kita tuh bunglon. Jadi kalau kita berada di tempat yang hijau, ya gimana cara kita hijau? Itulah cara kita bisa diterima oleh lingkungan itu. Ya. Betul. Itulah cara bagaimana kita bisa diterima sama lingkungan itu. Nah, ini cukup menarik untuk bisa saya udah nih kata Mbak Sifat, kata Mbak Maya, aku menyesuaikan diri dengan budaya perusahaannya. Oke, aku mencoba. Terus kayak gitu ternyata cocok nih. Suka banget nih aku di tempat kerja ini. Kayaknya aku nggak mau resign lagi deh. Gimana ya caranya supaya aku bisa mempertahankan si lingkungan ini gitu, supaya lingkungan ini tuh nanti nggak jadi toksik buat aku gitu. Nah itu kayak gimana sih caranya Mbak Mai? Oke, yang paling pertama tuh kita gimana caranya kita membangun komunikasi dengan orang lain gitu kan. Ketika kita memang sudah nyaman gitu kan, berarti kan ketika kita mempertahankan kan kita harus berhubungan dengan orang lain. Nah, yang pertama kita harus bangun komunikasi dengan orang lain gitu kan. Lalu kemudian juga kita terima juga nih kelebihan kekurangannya orang gitu, karena namanya orang kan nggak ada yang sempurna ya, pasti akan ada plus minus ya gitu kan. Kita terima juga gitu kan kelebihan kekurangannya orang-orang di sekitar kita gitu, dan tidak menjudge mereka. Terima mereka, jangan membandingkan mereka gitu. Dengan kita bisa membuka suatu komunikasi yang baik dengan menerima mereka apa adanya, itu juga sudah membuat kita apa ya, bisa dibilang kita masih bisa bertahan di dalam satu lingkungan yang memang buat kita oke, itu sudah tepat gitu. Wah gitu ya, jadi mau nggak mau kita kayak harus membuka komunikasi. Jadi jangan, kalau di tempat kerja ya, menurutku tuh jangan pengen ditanya mulu, tapi gimana cara kita juga nanya orang, nyapa orang duluan dan lain sebagainya. Komunikasi dua arah itu penting banget. Nggak sia-sia lah saya kuliah komunikasi, ya kepake juga nih. Kepake banget. Kepake nih ya. Iya. Jadi intinya kita gimana membangun komunikasi dua arah. Jadi jangan kalau misalnya di tempat kerja tuh diem aja pengennya ditanya, tapi kita nyapa duluan, selamat pagi, selamat siang, makan bareng yuk, kayak gitu ya. Itu kayaknya seru ya kalau kayak gitu. Dan itu tapi benar sih Mbak, kayak misalkan kita kayak misalkan ke yang bawah-bawah gitu ya, kayak misalkan CS atau mungkin ke satpam, mereka kita sapa aja tuh udah seneng loh gitu kan. Mari Mbak, Mas gitu, itu udah seneng. Itu juga bisa ngebikin kita relasi kita sama orang lain tuh lebih luas loh, secara kita nggak sadar. Iya, bener banget, setuju banget ya. Justru jangan merasa bahwa kedudukan kita atau misalnya pangkat kita di tempat kerja itu lebih tinggi atau misalnya lebih lebih disegani sehingga kita tidak mau menyapa orang yang mungkin statusnya atau startup pekerjaannya di bawah kita. Tapi justru gimana nih kita bisa membangun komunikasi secara vertikal juga komunikasi secara horizontal gitu ya, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke teman-teman yang sekitar, sehingga itu akan menjadi lingkungan yang menyenangkan buat kita dan kita juga akan lebih banyak teman ya dibanding kita kalau ketemu
Iya, mari. Sumpah yang males loh yang kayak gitu-gitu beneran deh. Tapi itu memang selalu ada nggak sih Mbak Mai? Iya, Selalu ada ya. ada banget. Yang udah disapa gitu yang cuma melengos ngeliatin doang. Ih, kayak sebel banget deh kayaknya. Iya, tuh saya kadang suka bingung, dia kenapa sih kayaknya. Tapi justru Kayaknya kalau hidupnya punya masalah gitu ya kayaknya. iya benar. Semua orang punya masalah, tapi kan sebetulnya bagaimana cara kita menangani masalah itu dengan cukup baik, bagaimana kita bersikap dengan Yes. baik. Karena saya percaya banget nih kalau ketika kita menyebarkan benih kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan kita dapat. Nggak harus dari orang itu, Ya. tapi dari lingkungan sekitar. Nah, begitupun dengan cara kita bersikap ke orang lain ya, Mbak Mai. Misalnya gini, oh saya selama ini ramah nih sama orang gitu. Jadi ketika nanti suatu saat saya butuh bantuan lagi dengan orang itu tuh, kita nggak akan segan. Karena kenapa ya? Selama ini enak kok, ramah kok orangnya dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya kita pas ditanya, Iya. Mbak Maya, apa? Ya, kalau kayak gitu. Tapi ada loh yang kayak gitu beneran. Ada banget. Mohon maaf Ada nih, banget. yang nonton jangan sampai kesinggung ya, mohon maaf nih. Tapi ini ada gitu. Maaf karena ada yang tersinggung. Tapi kita mah lagi curhat aja ya Mbak Mai. Kalau ini ada. Bener. Ini ada ya kayak gitu. Oke. Next nih, pertanyaan terakhir nih Mbak Mai. Jadi kalau misalnya kayak gitu, udah nih kita udah keluar dating lingkungan yang toksik, kita membangun boundaries kita yang baik, kemudian juga kita membangun komunikasi yang baik. Nah, terus kalau udah kayak gitu, gimana cara kita untuk membangun self awareness kita di tempat kerja yang seperti ini? Oke, kalau membangun self awareness-nya kita tuh ya yang paling pasti itu yang jangan pernah melupakan untuk merefleksikan diri ya, yang paling pasti gitu kan. Belajar untuk jujur sama diri kita juga sebenarnya gitu. Terkadang ada orang yang udah saya oke, lingkungan gue udah nyaman nih, terlena nih gitu. Jadi dia nggak mau yang ketika ada orang ngasih masukan atau pendapat dia nggak mau mendengarkan orang lain gitu kan. Bahkan mungkin dia tidak ada refleksi diri dengan dirinya dia gitu kan. Terus juga apa ya, kalau bisa dibilang lebih menerapkan mindfulnya juga sih Mbak gitu. Kalau misalkan kita mau membangun satu self awareness yang bagus juga gitu kan. Karena mindfulness kan bukan masalah harus begini dan begitunya, tapi lebih peka apa yang akan kita lakukan gitu. Dengan kita membangun itu kita akan lebih tahu nih, kita mau melakukan apa sih di lingkungan kita. Kita mau berbuat apa sih untuk lingkungan kita gitu. Itu sih. Lalu kemudian juga ya jangan segan-segan untuk bertanya tentang diri kita kepada orang lain gitu kan. Ada nggak sih hal yang harus aku perbaiki? Ada nggak sih gitu. Jadi jangan menganggap bahwa omongan dari orang atau masukan dari orang itu sebagai kritik buat kita. Ya mungkin masuknya kritik, tapi bisakah kita merubah itu menjadi lebih baik gitu. Oke, sip. Jadi intinya adalah gini ya teman-teman, mungkin di luar sana banyak yang menganggap bahwa ketika ada orang yang mengomentari hal negatif ke kita atau katakanlah kritik, itu adalah sesuatu hal yang ingin menjatuhkan kita. Justru enggak. Justru orang yang memberikan feedback mungkin negatif atau kritik, dia adalah orang yang paling peduli dan tahu kekurangan kita, yang ingin kita menjadi lebih baik. Masalahnya, coba dirubah deh mindset-nya. Kebanyakan nih mindset-nya teman-teman, ketika ada orang yang kritik atau misalnya ngasih feedback negatif, pasti dianggapnya, lu tuh gak suka ya sama gue gitu. Nah, itu gak kayak gitu. Benar banget. Bukan kayak gitu, tapi justru dia aware sama kamu supaya kamu bisa improve diri kamu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ketika ada yang kritik atau komen negatif, ya langsung jangan baper. Dia mah benci sama aku, langsung musuhan, langsung update status, ya kayak gitu ya. Jangan. Terus diblok ya. Dia langsung diblok. Dia mah nggak suka sama mereka. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Jadi justru kita di lingkungan sosial berteman, bergaul, pasti ada yang suka, tidak suka. Nah, ketika sesuatu hal yang tidak suka dari kita, itu justru harus kita improve gitu ya, supaya menjadi diri kita yang lebih baik dan kita juga bisa nyaman gitu ya di tempat kerja, sehingga obrolan kita malam ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Karena dari tadi kita cengengesan gitu ya, tapi ini tapi semoga didapat insight-nya gitu ya, dalam artian ketika teman-teman, apalagi teman-teman milenial atau teman-teman yang udah lama, kalau misalnya teman-teman yakin pengen resign, boleh resign, sok. Yang penting mentalnya harus sehat, cari lingkungan yang nyaman, yang
terutama adalah teman-teman kalau udah mau resign jangan menyesal tapi punya planning. Ini kebanyakan yang terjadi justru resign nggak punya planning, ya iyalah penuh penyesalan hidupnya gitu ya. Atau misalnya Bener. ya kan, atau misalnya udah resign kok saya pindah dari satu tempat toksik ke toksik lain. Hey, hati-hati, kita itu prinsipnya adalah bunglon. Jadi artinya teman-teman harus bisa menyelesaikan diri gitu ya, itu yang paling penting. Nah, gak kerasa banget sekarang ternyata udah 40 menit. Wow, seru banget ya. Mbak Mai, kita bahas tentang si self awareness di lingkungan yang toksik ini. Jadi kalau misalnya Mbak Mai sebagai seorang pengalaman dan buruh korporat gitu ya, melihat fenomena ini, kira-kira apa sih closing statement buat teman-teman ya supaya teman-teman ini bisa survive di tempat yang toksik, atau minimal dia tahulah boundaries-nya gitu dan self awareness-nya dia di tempat toksik ini kayak gimana? Oke, aku sempat ada baca quote satu sih tentang self awareness. Jadi bunyinya gini, self awareness is not self judgmental, it's not self judgment, it's looking, seeing, discovering who are really are. Jadi kalau bisa dibilang kesadaran diri itu tuh bukan karena memang tentang judge sih, tapi bagaimana caranya kita tahu tentang diri kita dan lebih membangun ke diri kita lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang memang lingkungannya lagi toksik, dilihat lagi deh gitu. Ini gue mau ngapain nih di lingkungan toksik? Mau resign kah atau aku mau bertahan gitu? Ketika mau resign, buatlah planning yang cukup jelas gitu. Jangan sampai ketika sudah keterima kerja di tempat yang baru nggak nyaman, habis itu pengen balik lagi, gue pengen balik lagi ke perusahaan ini. Bu, bisa nggak saya masuk lagi? Nah, jangan sampai kayak gitu ya gitu. Terus kalau misalkan yang masih bertahan, oke, carilah hal positif yang di dalamnya. Pasti akan ada satu hal yang bisa kalian kembangkan. Buat siapa tahu itu bisa buat skill di tempat kerja yang baru gitu, atau di lingkungan yang baru gitu. Itu aja sih Mbak Sifat. Oke sih, menarik banget ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman berada di tempat yang toksik, pilih resign, pastikan resign-nya sesuai dengan keputusan yang tepat, planning yang jelas gitu ya. Jangan karena emosi gitu ya. Resign, saya kesel gitu ya, udah resign. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau bertahan, pastikan bahwa teman-teman harus penuh kesadaran bahwa teman-teman selama bekerja di situ nggak mungkin hal buruk terus yang terjadi, tapi ingat-ingat terus nih hal-hal baiknya, hal-hal bagus-bagusnya yang bisa dikembangin dan lain sebagainya. Wow, mantap banget nih dari Mbak Maya yang udah pengalaman menghadapi orang lingkungan toksik. Mantap banget dari Mbak Maya, atau mungkin dari saya juga ya yang sama-sama berada pernah merasakan itu gitu ya. Jadi mari kita bertahan demi cuan dan demi mental, tapi intinya adalah tapi intinya adalah lakukan semua pekerjaan dengan bahagia dan sukacita supaya itu membawakan keberkahan buat diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Paling penting itu sih teman-teman. Oke, teman-teman, Mbak Maya, thank you banget ya untuk waktunya, seru banget nih ngobrol sama Mbak Maya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen konsul nih sama Mbak Maya, bisa kontak Mbak Maya di mana, atau bisa menghubungi Mbak Maya di mana, atau misalnya kayak pengen ngobrol langsung deh, sifat doang ya ngobrol, tapi saya pengen ngobrol langsung deh. Kemana nih Mbak Maya, biar nanti teman-teman kalau yang butuh layanan Mbak Maya atau pengen undang Mbak Maya jadi pembicara, itu kemana kontaknya, silahkan. Oke, aku ada di komunitas platformnya di Instagram, ada di Berbagi Cerita, lalu kemudian aku juga ada di temanbincang.id, lalu kemudian aku juga ada di touche.id Develop Center, itu juga ada. Jadi ada di 3 tempat. Gitu. Kalau yang mau offline bisa, kalau misalkan mau ketemu aku sekarang ngajak aku ngopi bolehlah, tapi khusus yang di kota Solo ya. Saya nggak mungkin ke jauh-jauh kota. Kalau misalnya mau ngajak kopdarnya Mbak Maya nih di kota Solo, atau misalnya pengen kontak langsung, kemana nih? Ada akun Instagram kah, alamat email kah, atau apa nih yang bisa dikontak? Soalnya kan kalau pakai platform takutnya nanti prosedurnya panjang gitu ya. Ngajak kopi aja prosedurnya harus pakai panjang ya. Panjang gitu. Jadi kemana nih? Pakai antrian gitu ya. Ya, apakah mau bisa via Instagram ataupun misalnya bisa via email gitu? Oke, bisa lewat Instagram, ada di @mayasarisekundina. Itu ada di Instagram. Oke. Ya, teman-teman, nanti jangan lupa di-follow, ada @mayasecundina. Lucu banget namanya ya, selucu. @mayasarisekundina.
Maya Sari. Nggak dipotong nama saya. Mohon maaf. Ya ampun, udah tumpengan. Mohon maaf ya. @mayasari_section Dina. Mohon maaf. Nggak pakai underscore, Mbak. Oh, nggak pakai underscore. Diralat lagi kan, salah lagi kan. Aduh, ini hidup aku kenapa penuh kesalahan malam ini ya. Mohon maaf ya para penonton, ini emang obrolannya. Tapi mudah-mudahan inti obrolan kita super berfaedah. Nanti saya tulis di bio YouTube-nya ya, di deskripsi YouTube-nya untuk alamat Instagram-nya Mbak Maya supaya nggak salah. Sedikit saya bisa ngomong dulu perasaannya. Mohon maaf. Oke, Mbak Maya, thank you banget buat malam hari ini. Malam hari ini, pokoknya kali ini gitu ya. Soalnya teman-temannya takutnya dengarnya bukan malam hari gitu ya. Nah, sehat-sehat, bahagia terus teman-teman juga. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Love Yourself Indonesia. Kemudian tonton terus dan boleh follow akun Instagram-nya Mbak Maya atau di platformnya Mbak Maya Counseling. Selain itu juga teman-teman, kalau yang saat ini berada di lingkungan toksik harus tetap self awareness. Sampai jumpa semuanya. Dah. Dadah.